mana minyak atsiri ini tersusun atas senyawa golongan terpenoid ya. Nah, minyak atsiri itu tersebar pada beberapa tanaman yang mengandung golongan terpenoid yang dia bentuknya mudah menguap. Ya, jadi golongan monoterpen, diterpen, dan cis-biterpen. Sehingga minyak atsiri ini sebenarnya bukanlah senyawa, tapi termasuk bentuk sediaan. Dan adik-adik kemarin ketika di Fordes juga sudah banyak menggunakan minyak atsiri ini ya dalam proses pembuatan sediaan. Ya. Jadi kalau kemarin membuat sediaan UPH itu ada olemen tepit di sana. Kemudian ketika adik-adik membuat saya tidak tahu ya apakah masih ada resep yang menggunakan oleosakkara ya. Jadi SL yang ditetesi dengan minyak atsiri. Kemudian juga ketika membuat krim ya, ketika membuat krim itu biasanya juga menggunakan minyak atsiri ya, bisa dalam bentuk minyaknya atau sudah didispersikan dalam air ya, contohnya aqua rosé ya. Nah, itu adalah bentuk sediaan yang diperoleh dari tanaman ya, yang itu biasanya memang minyak atsiri lebih banyak di sediaan farmasi itu digunakan sebagai korigen ya, jadi sebagai aroma. Nah, namun minyak atsiri ini selain dia sebagai aromatik ya, karena memang minyak atsiri menghasilkan senyawa-senyawa yang khas, minyak atsiri ini juga ada beberapa yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri? Ya. Nah, ini definisi terlebih dahulu ya. Jadi minyak atsiri itu merupakan bahan yang berbau yang terdapat dari bagian tanaman ya, dan minyak atsiri ini mudah menguap pada suhu kamar. Ya. Minyak atsiri itu juga disebut sebagai minyak menguap atau volatile oil atau minyak eteris atau biasanya juga dikenal dengan minyak esensial. Nah, sifatnya ya, karena minyak atsiri ini bentuknya cair tidak berwarna ya, sehingga seringkali dipalsukan ya atau dicampur dengan air ataupun alkohol. Nah, sehingga di sini ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah itu minyak atsiri atau dipalsukan berdasarkan dari sifat-sifatnya. Jadi sifat dari minyak atsiri itu tidak berwarna, kemudian dalam penyimpanan lama minyak atsiri itu bisa teroksidasi, sehingga kalau ada diperhatikan kalau di lab minyak atsiri itu disimpan dalam botol gelap ya, dan tertutup rapat karena memang dia mudah teroksidasi. Kalau teroksidasi apa dampaknya? Minyak atsiri ketika teroksidasi dia dapat menurunkan kualitasnya ya, karena warnanya menjadi gelap gitu. Nah, minyak atsiri itu diperoleh dari mana? Minyak atsiri itu diproduksi oleh tanaman dan disekresikan melalui beberapa jaringan. Salah satunya adalah trikoma glanduler. Ya, kemarin adik-adik waktu di materi folium pada tanaman bumi, kalian melihat trikoma glanduler. Ya, jadi trikoma glanduler itu pada bagian pangkalnya itu terdapat kelenjar yang menghasilkan minyak atsiri. Ya, jadi kalau tangkai trikomanya lepas, tinggal kelenjarnya yang disebut dengan sisik kelenjar. Kemudian minyak atsiri juga diperoleh dari sel parenkim yang termodifikasi. Ya. Kemudian bentar deh ya.
Ya, baik, mohon maaf, saya lanjutkan kembali ya. Jadi minyak sirih selain disekresikan dari trikoma glandular, juga disekresikan dari sel parenkim modifikasi. Ya. Contohnya di sini ada tanaman dari Palmilla piperacea. Kemudian juga ada vite. Vite ini adalah saluran minyak sirih. Biasanya terdapat pada tanaman-tanaman familia umbellifera. Kemudian juga ada dari jaringan lisigen atau skizogen, contohnya pada tanaman pinase dan rutaceae. Nah, minyak sirih itu diperoleh pada beberapa organ ya, ada di bagian bunga, kulit buah, daun, kulit buah, ya, dan juga batang. Ya. Cuman yang paling sering, yang paling banyak minyak sirih itu dari bunga. Nah, apa pemanfaatan minyak sirih? Ya, jadi minyak sirih digunakan sebagai repelan. Cuma memang kalau digunakan sebagai repelan tuh harganya mahal ya, karena untuk proses mendapatkan minyak sirih itu juga nggak mudah, nggak murah gitu ya, sehingga apa namanya repelan serangga itu sampai saat ini masih menggunakan dengan bahan kimiawi, karena memang secara bahan baku itu lebih murah ya, dibandingkan minyak sirih. Kemudian oleh tumbuhan ya, minyak sirih itu bisa mencegah destruksi dari bunga dan daun. Ya, jadi karena minyak sirih, karena setelah diuji ternyata dia memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Kemudian minyak sirih dengan aromanya yang harum dan aromatis ya. Minyak sirih ini juga menarik serangga karena aromanya yang serangga tertentu itu bisa membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Nah, bagi manusia minyak sirih diberikan sebagai karminatif. Jadi kalau masuk angin itu menggunakan minyak sirih kayu putih ya biasanya membantu untuk sebagai aroma pada makanan. Kemudian juga ada yang digunakan sebagai parfum dan aroma pada kosmetika. Nah, mudah teroksidasi, minyak sirih juga memiliki indeks refraksi yang tinggi, sehingga nanti bisa digunakan untuk membedakan minyak sirih dengan cairan yang lain. Kemudian di sini minyak sirih dia tidak bercampur air, tapi larut, ya, sehingga menimbulkan aroma minyak sirih pada air tersebut. Ya, sehingga ada sediaan aqua rosé, aqua mentepit, ya. Jadi minyak sirih dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya karena sebagai aroma. Karena memang minyak sirih tidak bisa bercampur sehingga penambahan minyak sirih dalam sediaan cair itu biasanya menggunakan namanya minyak sirih yang sudah diencerkan. Contohnya tadi aqua rosé, aqua mentepit. Ya. Itu akan lebih mudah terdispersi, lebih mudah menghubungkan dibandingkan ketika kita meneteskan minyak sirih murninya. Ya. Jadi ketika masih dalam konsentrat, kita teteskan tuh akan lebih susah untuk mendistribusi. Kemudian sirih juga larut dalam ether, ya, atau semua pelarut organik, sehingga berdasarkan dengan cara melarutkan dengan menggunakan pelarut-pelarut organik. Nah, bagaimana cara membedakan minyak sirih dengan minyak lemak ya? Karena sama-sama cair, kemudian tidak berwarna atau jernih. Ya. Minyak sirih itu diperoleh dari hasil penyulingan dan tidak mengandung ester gliseril, ya, sehingga dia tidak bisa tersaponifikasi. Berbeda dengan minyak lemak yang dia mengandung ester gliseril, ya,
sehingga ketika dengan penambahan NaOH itu bisa tersaponifikasi. Kemudian minyak sirih itu lebih mudah menguap sehingga kalau dioleskan pada kertas saring itu dia tidak meninggalkan bekas noda. Sedangkan kalau pada minyak lemak itu meninggalkan noda karena dia tidak mudah menguap. Kemudian minyak sirih dan minyak lemak itu sama-sama mudah teroksidasi. Cuman di sini kalau minyak sirih ketika teroksidasi dia hanya berubah warna yang menjadi gelap, warnanya tidak jernih lagi, sehingga menurunkan kualitas dari minyak sirih. Nah, kalau minyak lemak ketika teroksidasi itu akan menyebabkan bau yang bengik. Itu bedanya minyak sirih dengan minyak lemak. Nah, bagaimana mengidentifikasi minyak sirih? Nah, cara mengidentifikasi tadi berdasarkan dari sifat fisikokimianya. Ya. Jadi dilihat dari baunya, dari warnanya, kemudian untuk bau itu biasanya kalau dibau langsung itu kan terlalu kuat, terlalu pekat ya, sehingga biasanya bisa ditetaskan pada air, ya, kemudian diangin-anginkan itu nanti bisa diperoleh bau dari minyak sirih tersebut. Kemudian dengan cara tadi diteteskan pada kertas saring ya, apakah meninggalkan noda atau tidak. Kemudian bisa dilihat dari indeks biasnya karena dia memiliki tindak refraksi yang tinggi ya, sehingga bisa dicek indeks biasnya. Kemudian minyak sirih juga bisa dicek rotasi optiknya karena dia bisa memutar bidang polarisasi. Nah, bagaimana cara mendapatkan minyak sirih, mengeluarkan minyak sirih dari tanaman, ya, dari bagian daun, kulit buah, kulit batang. Ya. Jadi minyak sirih itu bisa diperoleh dengan 5 cara, yaitu dengan cara destilasi, ini adalah cara yang paling sering, kemudian dengan cara peras, dan dengan cara encourage, ya. Kemudian dengan cara ekstraksi dengan baut organik, dan yang terakhir dengan cara destruksi. Nah, untuk cara destilasi sendiri itu dibagi lagi, ada destilasi air. Ya. Destilasi air ini cocok untuk tanaman yang tahan pemanasan. Ya, jadi minyak tahan pemanasan maksudnya, bukan tanamannya, tapi minyak sirihnya tahan pemanasan. Jadi cocok dengan menggunakan destilasi air. Dan cocok juga untuk CBCMP. Nah, secara instrumentasinya seperti ini ya, instrumentasi sederhananya. Jadi di sini ada labu yang berisi air, kemudian simplisia keringnya, ya, bisa daun, bisa bunga, itu dicampur dengan air, ya, kemudian dipanaskan langsung, ya. Kemudian di sini ada kondensor pendingin, ya. Jadi nanti uap yang terbentuk itu akan masuk ke dalam kondensor, ya. Kemudian akan menetes, ya. Hasil tetesan inilah yang kemudian ditampung. Nah, minyak sirih di sini belum murni, ya, jadi masih bercampur dengan air. Ya. Nah, untuk memisahkan antara air dan minyak sirih di sini dengan bantuan corong pisah. Ya. Jadi destilasi ini adalah salah satu cara pemisahan senyawa berdasarkan dari titik didihnya. Jadi minyak sirih cair, air juga cair. Cuman minyak sirih itu dia akan menguap pada suhu di atas 120-an, sedangkan air kan di 100 sudah menguap ya. Nah, jadi di sini apa namanya dipisahkan berdasarkan dari titik didihnya. Kemudian destilasi air dan uap. Ya. Jadi destilasi air dan uap ini cocok untuk bahan yang tahan pemanasan. Ya. Jadi tidak tahan pemanasan. Jadi di sini ya, jadi di sini bahannya itu ditaruh di labu sini ya. Kemudian labu ini tidak berhubungan langsung dengan panas. Ya. Nah, jadi sumber panasnya berasal dari uap yang itu diproduksi dari tabung yang pertama. Ya, jadi ini air,
kemudian dipanaskan, kemudian uap yang dihasilkan itu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi simplisia. Nah, kemudian uap itu akan berdifusi ke dalam jaringan tanaman, kemudian minyak asirinya ya yang terbawa oleh uap itu akan masuk ke labu pendingin. Ya. Nah, kalau sampai sini prosesnya sama dengan yang destilasi air tadi. Yang membedakan antara destilasi air dan destilasi uap itu adalah sumber panasnya. Ya, jadi kalau destilasi air, ini sumber panasnya langsung berkenaan dengan simplisia. Kalau destilasi uap, ini sumber panasnya tidak langsung pada simplisia. Kemudian yang ketiga yaitu destilasi dengan uap langsung. Nah, ini destilasi uap langsung biasanya cocok untuk tanaman yang masih segar. Jadi prinsipnya ini seperti kalau kita mengukus ya. Jadi kalau dulu masak nasi itu kan nggak pakai magicom ya, tapi alat kukus. Jadi panci di mana ada bawahnya ada airnya, kemudian ada lapisan yang itu ada lubang-lubangnya untuk masuknya uap. Kemudian simplisianya diletakkan di atas lempengan tersebut ya. Jadi uapnya dari bawah. Kalau yang destilasi air dan uap ini kan penghasil uapnya berbeda bejana. Kalau ini dalam satu bejana. Jadi bagian bawah air, kemudian ada lapisan, lapisannya itu lubang-lubang, ya, ada lubang-lubangnya, kemudian di atasnya ada diberi simplisianya. Sehingga nanti uapnya langsung kontak ke simplisia, kemudian minyak asirinya akan dibawa oleh uap air keluar ya, kemudian masuk ke destilat. Ya, prosesnya sama dengan ini. Masuk ke destilator ya, kemudian nanti ditampung destilatnya. Nah, ini adalah cara yang paling lazim digunakan untuk proses pembuatan minyak asiri. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara peras. Ya, cara peras ini adalah cara yang digunakan untuk mengambil minyak asiri yang tidak tahan pemanasan, kemudian dia terdapat pada bagian kulit buah, ya, yang memungkinkan dia untuk dilakukan pemerasan. Ya. Jadi contohnya seperti kulit jeruk. Ya. Nah biasanya memang untuk meningkatkan produksi minyak asiri, biasanya kulit jeruk itu dimasukkan ke kulkas dulu, ke freezer. Kemudian setelah dia beku baru dibantu dengan proses pemerasan ya, sehingga di situ produksinya pengeluaran minyak asirinya akan lebih banyak. Kemudian cara yang ketiga yaitu effluoride ya. Kalau effluoride ini dengan menggunakan bantuan lemak ya, atau minyak lemak, jadi minyak asirinya itu dicerapkan. Nah, ini agak ribet proses ini karena nanti ada proses ekstraksi kembali minyak asiri dari lemaknya. Nah, biasanya proses ini cocok untuk minyak asiri yang kandungannya rendah. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk parfum. Nah, biasanya kalau dengan cara ini minyak asirinya banyak. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan ekstraksi dengan pelarut organik. Nah, kalau ekstraksi dengan pelarut organik di sini memang lebih mudah. Cuman kekurangannya adalah tidak hanya minyak asiri saja yang nanti akan terekstraksi, tapi termasuk senyawa-senyawa lain yang senyawa-senyawa lain yang dia memiliki kelarutan yang sama ya, dengan pelarut tersebut. Ya. Jadi senyawa alkaloid, senyawa flavonoid yang itu bersifat nonpolar, ya, itu juga akan tertarik. Nah ini kekurangannya kalau ekstraksi dengan pelarut organik. Memang lebih mudah, tapi tidak selektif. Ya. Kemudian ekstraksi dengan gas CO2 juga sama ya. Jadi tidak hanya minyak asiri saja yang nanti akan terbawa, tapi termasuk senyawa-senyawa lain, senyawa metabolit lain juga akan tertarik. Ya. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara destruksi. Cara destruksi ini hampir sama prinsipnya dengan cara destilasi, cuma di sini tidak menggunakan media air atau uap. Ya.
ya, tapi menggunakan udara yang dipanaskan. Nah, biasanya cocok untuk mengekstraksi minyak siri yang titik didihnya cukup tinggi, ya. Jadi tidak cukup menggunakan air atau uap, ya, sehingga biasanya menggunakan suhu di atas 300 derajat, ya. Jadi menggunakan udara yang dipanaskan. Biasanya minyak siri yang terdapat pada bagian kayu atau kulit batang, ya. Jadi simplisia yang keras, ya. Nah, komponen minyak siri itu sendiri ya, sebentar deh ya.
Ya baik, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Jadi berikut adalah komponen kimia pada minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri itu terdapat golongan terpenoid. Cuman pada golongan terpenoid itu kan memang tersusun atas gugus isopren. Cuman dari gugus isopren itu senyawa terpenoid itu dia memiliki rantai samping. Nah, rantai samping inilah yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa golongan ya. Jadi ada golongan hidrokarbon, kemudian keton, aldehid, ya, itu adalah berdasarkan dari rantai samping dari senyawa terpenoid itu sendiri. Kemudian minyak atsiri itu terdiri dari apa namanya kelompok monoterpen dan sesquiterpen. Ya. Golongan terpen itu kan ada diterpen, ada sesquiterpen, ada politerpen. Ya. Nah, minyak atsiri sendiri itu berasal dari golongan terpen, kelompok monoterpen dan sesquiterpen. Ya, jadi jumlah atom C-nya 10 dan 15. Nah, ini sifat fisikanya ya terkait dengan titik didihnya, di mana senyawa monoterpen yang rantai atom C-nya lebih pendek itu memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan sesquiterpen yang memiliki rantai atom C yang lebih panjang. Nah, ini mungkin mengingatkan kembali jalur biosintesis senyawa terpen itu ada dua jalur, yaitu jalur mevalonat dan jalur metil erythritol fosfat. Di mana pada jalur mevalonat itu prekursornya adalah 3-asetil-CoA, kemudian membentuk asam mevalonat, ya, kemudian membentuk isopentil difosfat, ya, di mana dua gugus isopentil difosfat akan berikatan membentuk granul difosfat. Kemudian gugus difosfatnya terlepas, dia akan membentuk senyawa monoterpen. Ya. Nah, kalau dari jalur metil erythritol fosfat, itu senyawa prekursornya adalah glyceraldehid dan pirufat, membentuk senyawa metil erythritol fosfat, ya. Kemudian membentuk dimetil senyawa dimetil alidifosfat, ya, dua senyawa dimetil alidifosfat itu akan berikatan, dia akan membentuk granul difosfat, ya, dan gugus fosfatnya pasti akan membentuk senyawa monoterpen. Nah, di sini dari dua jalur ini juga bisa bergabung, ya, jadi gugus isopentil bisa berikatan dengan gugus dimetil alil akan membentuk granul difosfat. Begitu seterusnya. Nah, yang masuk dalam kelompok minyak atsiri itu adalah monoterpen dan sesquiterpen. Nah, ini menyatakan terpenoid itu adalah dua gugus isopren. Ya. Untuk mono adalah minyak atsiri dengan atom C yang paling rendah yaitu 10 atom C, ya, jadi dua gugus isopren. Ya, jadi ini minyak atsiri posisinya ada di golongan terpen, ya, monoterpen dan sesquiterpen. Nah, bagaimana cara memisahkan senyawa-senyawa monoterpen dan sesquiterpen pada minyak atsiri? Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara kristalisasi pada suhu rendah. Kemudian yang kedua dengan cara fraksinasi destilasi. Kemudian yang ketiga dengan cara fraksinasi kristalisasi berdasarkan larutan pada suhu larut. Yang keempat dengan pemisahan dengan reaksi kimia. Jadi yang pertama kristalisasi dengan suhu rendah di sini adalah minyak atsiri yang sudah dipisahkan tadi dari hasil destilasi ataupun dengan cara yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, nanti kristal yang terbentuk itu nanti akan dipisahkan dan dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik KLT. Kemudian bisa juga dengan vaksinasi destilasi, ya. Jadi pemisahan berdasarkan dari suhunya ya dengan cara destilasi. Jadi minyak atsiri yang sudah diperoleh itu didestilasi kembali, cuma di sini dengan pengaturan suhu. Ya. Jadi ketika ini misalkan terpen ya dipertahankan suhunya di 120 supaya yang menguap hanya golongan monoterpen saja. Sedangkan kelompok sesquiterpen tetap ada di dalam larutan minyak atsirinya. Nah, ketika sudah tidak ada yang menetes, ya, nah itu nanti suhunya bisa dinaikkan, kemudian penampungannya bisa diganti. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara vaksinasi kristalisasi. Jadi vaksinasi kristalisasi di sini berdasarkan pelarutan dalam suatu pelarut. Ya. Jadi di sini
menggunakan 2 macam pelarut, di mana kita harus cari dulu senyawa yang akan kita pisahkan itu dia larut dalam pelarut apa. Nah, nanti kita bisa menggunakan 2 macam pelarut yang tidak bercampur, sehingga nanti memudahkan dalam proses pemisahan. Kemudian pemisahan dengan reaksi kimia ini adalah berdasarkan dari tadi rantai sampingnya, ya, apakah dia mengandung karboksilat, aldehyde, keton, ya, di mana untuk yang rantai sampingnya itu mengandung asam bebas itu bisa dipisahkan dengan penambahan natrium karbonat. Nah, kalau komponen rantai sampingnya itu bersifat basa bisa dipisahkan dengan HCl. Nah, kalau rantai sampingnya mengandung fenol itu bisa dipisahkan dengan penambahan NaN. Kemudian untuk golongan aldehyde itu bisa dipisahkan dengan natrium bisulfit. Ya, jadi ini adalah berdasarkan dari rantai samping senyawa terpen. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minyak siri itu digolongkan menjadi beberapa ya berdasarkan dari struktur rantai sampingnya. Ada hidrokarbon, ada alkohol, aldehyde, keton, fenol, eter fenolik, oksida, dan ester. Nah, kemudian di sini minyak siri yang masuk dalam kelompok hidrokarbon, ya, di sini contohnya ada limonen, pinen, ya. Nah, ini contoh tanamannya. Ya. Jadi yang pertama ada kubeba, kemukus. Kemukus ini berasal dari tanaman asalnya Piper kubeba, familianya Piperaceae. Kemudian ciri tanamannya berupa tanaman yang memanjat. Ya. Nah, ini contoh gambarnya ya, lembar bunga dan buahnya. Ya. Ini yang sudah dikeringkan, ini ilustrasinya. Nah, simplicia dari kemukus itu diperoleh dari buah yang belum masak. Ya. Nama simplicia adalah QBB fructus. Ya. Jadi saya mengingatkan lagi ke adik-adik, kemarin saya cek untuk menuliskan nama simplicia masih masih belum betul ya. Jadi nama simplicia itu berasal dari genus dan bagian tanaman. Cuman ada beberapa yang memiliki genus yang sama, itu dituliskan spesiesnya. Tapi kalau genusnya tidak ada yang sama, maka di sini cukup dituliskan genus dan nama bagian tanaman. Kemudian di sini buah itu dikumpulkan pada waktu hampir masak, tapi masih hijau dan dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari. Ini adalah cara untuk pembuatan simplicianya. Nah, kandungan kimia pada QBB fructus itu adalah minyak siri ya, sebanyak 18%. Ya. Kemudian di sini kandungan senyawa terpen yang terdapat pada minyak siri itu ada sabinena, pineol, terpinen, terpen alkohol, kadimina, dan sesquiterpen. Nah, selain mengandung minyak siri, pada biji kubeba atau kemukus ini juga mengandung lignan, kubebin, resin, dan minyak lembu. Nah, QBB fructus atau kemukus ini itu secara empiris digunakan sebagai diuretik, memperlancar air seni. Ya. Kemudian karminatif itu mengeluarkan angin, ya biasanya kalau masuk angin. Sehingga kalau kalian melihat komposisi tempat masuk angin ya, itu mungkin ada kemukusnya. Ya. Kemudian ada antipiretik yang menekan panas, kemudian ada ekspektoransia. Ya, ekspektoran berarti dia mengeluarkan dahak. Nah, ini nanti silakan adik-adik baca ya. Ini ada tanamannya kedua ada Piperis nigrifructus ya. Kemudian ada lada putih ya. Ada turpentine oil, ini berasal dari Pinus palustris. Kemudian yang kedua ada golongan alkohol ya. Senyawa minyak siri golongan alkohol itu ada geraniol, linalool, citronellol, mentol, borneol, santol. Jadi sesuai dengan tata nama, masih ingat dulu di kimia organik, biasanya kalau golongan alkohol itu tata namanya biasanya diakhiri dengan kata ol, ya, walaupun tidak semua ol itu golongan alkohol. Kemudian contoh tanamannya di sini ada kampulaga, ya, ada ketumbar, ada kayu cendana, ada daun peppermint, ya.
kemudian ada rosa, daun bunga mawar, kemudian ada neroli oil, juniper oil, ya, rapin oil, ya. Kemudian ada minyak sirih golongan aldehid, ya. Dan ini contohnya minyak sirih golongan aldehid. Ya. Silakan nanti adik-adik baca, karena ini secara komposisi ya sama ya. Jadi nama tanaman penghasilnya, kemudian bagian yang digunakan bagian apa, kemudian bagaimana proses mendapatkan minyak sirih tersebut, ya. Kemudian kandungan senyawa minyak sirih yang ada di dalam kandungan senyawa terpen yang ada di minyak sirih itu ada senyawa apa saja, kemudian pemanfaatannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti silakan dibaca. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa minyak sirih itu kalau dulu lebih banyak digunakan sebagai aromaterapi ya. Karena memang selain sebagai organodoris ya, dia juga ternyata aroma yang biasanya itu bisa mempengaruhi pada sistem saraf ya, sehingga biasanya minyak sirih itu digunakan sebagai aromaterapi untuk pada pasien-pasien dengan gangguan psikis ya. Jadi kalau kelelahan, stres itu biasanya bisa menggunakan terapi dengan menggunakan minyak sirih. Nah, bagaimana cara penggunaan ya? Jadi dengan cara disemprot ya, atau dihirup ya, atau bisa juga dengan diaplikasikan apa namanya, dioleskan ya. Nah, ini biasanya kalau dioleskan berarti dalam bentuk sudah dibuat dalam bentuk sediaan semi solid ya. Kemudian bisa juga melalui oral, rektal atau vaginal interface. Ya, biasanya karena minyak sirih juga ada yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Ya. Nah, ini aktivitas biologi dibuktikan dari minyak sirih ya, sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, ya. Kemudian antiinflamasi, anti-ansiolitik, ya, antispasmodik, dan antioksidan. Nah, berdasarkan dari pengujian aktivitas yang sudah dilakukan, sehingga minyak sirih memang mempunyai potensial untuk dikembangkan sebagai terapi tadi ya, untuk ini kan dia punya efek anti-ansiolitik, antispasmodik itu kan menenangkan ya, merelaksasikan, sehingga biasanya kalau capek-capek ya, itu sekarang kan ada alat yang untuk ini ya, untuk mendispersikan yang minyak sirih. Nah itu secara kontinu ya, jadi tidak disemprot tapi secara kontinu dia akan mengeluarkan aromanya sehingga bisa digunakan untuk relaksasi. Nah ini beberapa tanaman yang digunakan secara empiris ya untuk mengatasi depresi, sakit kepala, kemudian sakit perut. Ya. Kemudian juga memiliki efek afrodisiak. Nah ini kan sebagian besar mempengaruhi pada sistem saraf. Ya. Nah ini sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Nah ini pemanfaatan minyak sirih sebagai obat ya, tidak hanya sebagai aromaterapi ataupun sebagai organoides. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya nanti minggu depan materinya tentang protein enzim. Ya, jadi minyak sirih sudah saya selesaikan semua tadi. Jadi nanti minggu depan ada post-test ya. Jadi post-test ini adalah dalam rangka supaya kalian memaksa kalian untuk belajar ya. Jadi apa namanya, minggu depan post-test. Jadi sebelum materi protein enzim, nanti ada farmakognosi, ini cara belajarnya harus rutin dibaca ya, rutin dibaca, sehingga paling tidak nanti kalau ujian itu kalian sudah pernah membaca lah 1 kali atau 2 kali pada saat post-test ini, sehingga tidak ketika ujian belajar lagi itu bukan hal yang barusan dibaca gitu.
Ya, jadi seperti kemarin pada saat di botani itu kan juga lebih banyak memang lebih ke hafalan. Seperti farmakologi juga kan lebih banyak hafalan. Jadi ketika materi-materi yang itu memang harus dihafal, ya harus dibaca tiap hari. Ya. Karena dengan membaca tiap hari, itu telinga mendengar, otak merekam, secara otomatis akan ingat-ingat sendiri. Seperti kalau kalian musik gitu. Musik itu kan nggak pernah kalian hafal ya. Karena setiap hari kalian dengarkan, ya, kalian nyanyikan, ya. Kalian hafal-hafal sendiri tanpa harus menghafal teksnya. Ya. Nah ini sama seperti itu. Jadi silakan kalian mempunyai karakter sendiri-sendiri bagaimana yang paling mudah, paling cepat untuk kalian bisa mengingat. Gitu. Ya. Baik itu. Nah, untuk presensi nanti kalian presensi pada saat luring ya. Jadi mohon bantuan CU untuk bisa memantau teman-temannya yang hadir untuk bisa presensi di daftar presensi kehadiran. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk materi, saya akan share lewat grup CO ya. Jadi nanti mohon bantuan CO untuk bisa mendistribusikan ke teman-temannya. Karena di LMS saya belum cek, mohon maaf, apakah sudah